Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Calon striker Grade A Timnas Indonesia ditemukan. Shin Tae-yong berminat naturalisasi Tom Haye. Ini penjabarannya. Keberadaan Sandy Walsh di Timnas Indonesia mampu menjadi magnet bagi pemain keturunan lainnya. Salah satunya Tom Haye. Pemain Heerenveen itu punya darah Sulawesi Utara dari neneknya. Tom Haye dan Sandy Walsh sama-sama pernah memperkuat timnas junior Belanda. Ketika itu mereka membantu Jong Oranje menjuarai Euro U17 2012. Tom Haye tampaknya tertarik membela negara leluhurnya. Apalagi pemain KV Mechelen itu disebut mengajak Tom Haye untuk menukar paspor Belanda dengan paspor Indonesia agar bisa bereuni di Jakarta. Ajakan Sandy Walsh bukan tanpa alasan, sebab Tom Haye memiliki darah Sulawesi Utara dan Solo dari neneknya. Tom Haye merupakan generasi kedua dari keluarganya yang memutuskan tinggal dan menetap di Belanda. Lahir di Amsterdam 9 Februari 1995, Tom Haye menapaki karier sepak bola dari tim junior AZ Alkmaar. Lalu ketika menginjak usia 16 tahun, Tom Haye menandatangani kontrak profesionalnya bersama AZ Alkmaar dan melakukan debutnya untuk tim senior pada 2014. Tom Haye bermain dalam 33 pertandingan Eredivisie dengan catatan 3 gol dan 3 assist. Nama Timnas Indonesia mulai dikenal dunia, elektabilitas Erick Thohir meroket. Timnas Indonesia yang mulai dikenal dunia mempengaruhi angka elektabilitas Ketum PSSI, Erick Thohir. Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Surabaya, Singgih Manggalao. Menurutnya, beberapa lembaga survei yang ia temui menempatkan Erick Thohir dengan koleksi angka yang cukup besar. Data statistik terakhir Pak Erick Thohir berada di posisi yang cukup tinggi, sebab ia diuntungkan juga sebagai ketum PSSI di mana namanya kerap muncul dalam trending, ujar Singgih. Ia mengemukakan bahwa berhasilnya mendatangkan Argentina ke Indonesia menjadi faktor yang cukup namanya meroket. Tak hanya itu, SEA Games 2023 kemarin pun Indonesia berhasil menyabet medali emas pada cabur sepak bola. Dengan model kepemimpinan transformasional, Pak Erick dapat membawa BUMN bersinergi dengan stakeholder lain. Bahkan sebagai ketum PSSI, menambah position power dirinya, kata Singgih. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tak kalah baik dalam mengelola kementerian tersebut. Bahkan PSSI dan BUMN mampu bersinergi termasuk para pemangku kepentingan lain. Dengan model kepemimpinan transformasional, Pak Erick dapat membawa BUMN bersinergi dengan stakeholder lain. Bahkan sebagai ketum PSSI, menambah position power dirinya, kata Singgih. Menpora Dito Aryo Tejo sebut stadion yang penuhi standar FIFA untuk Piala Dunia U17 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan beberapa stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Dito menegaskan semua stadion yang akan digunakan sudah memenuhi standar dari FIFA. Selain stadion yang digunakan untuk Piala Dunia U17 2023, pemerintah bersama PSSI juga mempersiapkan 22 stadion lainnya. Rencananya 22 stadion tersebut dipersiapkan agar lebih optimal penggunaannya. Dari pemerintah juga sedang mempersiapkan 22 stadion yang ada di Indonesia agar ke depan dapat optimal digunakan. Dito menambahkan saat ini ada 4 stadion yang memenuhi standar FIFA. Keempat stadion tersebut merupakan stadion-stadion yang menjadi venue Piala Dunia U20 2023. Yakni Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK, Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT, Stadion Manahan, Stadion Jakabaring, dan Stadion Iwayan Dipta. Egy Maulana Fikri ngebet kembali ke Timnas Indonesia. Seperti diketahui, kesempatan bermain di Timnas Indonesia belum lagi didapat oleh Egy Maulana Fikri.
Terakhir, Egy Maulana Fikri tampil bersama timnas Indonesia saat ajang Piala AFF 2022. Kala itu timnas Indonesia terhenti di babak semifinal Piala AFF 2022 dan Egy Maulana Fikri tampil 4 laga dari total 6 pertandingan skuad Garuda. Dilansir oleh bolasport.com dari Transfermarkt, Egy mengukir 2 gol ketika unjuk gigi di Piala AFF 2022. Selepas ajang Piala AFF 2022, pemain yang kini memperkuat Dewa United tersebut belum kembali ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sempat memasukkan nama Egy Maulana Fikri dalam daftar nama pemain skuad Garuda menyongsong laga FIFA Matchday melawan timnas Burundi pada akhir Maret 2023 lalu. Namun Egy batal bergabung ke timnas Indonesia saat itu karena masih dalam pemulihan cedera. Alhasil, Sintayong memasukkan nama Stefano Lillipali untuk menggantikan mantan pemain Lechia Gdansk tersebut di timnas Indonesia untuk persiapan melawan timnas Burundi kala itu. Jadi, memang kondisi saya saat itu sedang tidak baik dan tidak memilih ke sana timnas Indonesia karena banyak yang lebih baik dari saya. Sehingga lebih baik mereka pemain lain saat itu, sambung ex-pilar timnas U19 Indonesia tersebut. Pembelaan Sadil Ramdhani usai disebut netizen jago di klub, tapi melempem saat main di timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani angkat bicara usai performanya dibanding-bandingkan dengan penampilannya saat membela klub Malaysia, Sabah Football Club. Sebagai informasi, setelah FIFA Matchday Juni, Sadil Ramdhani kembali ke Malaysia untuk membela klubnya. Saat menghadapi Kelantan United pada Senin malam, ia berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist. Melihat performa Sadil di Liga Malaysia, tak sedikit netizen yang membandingkan penampilan dia ketika memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, Sadil disebut melempem di tim nasional. Melihat komentar tersebut, pemain berusia 24 tahun itu pun angkat bicara melalui unggahan Instagram Stories pribadinya. Ia tampaknya cukup kesal dengan kritik dari warganet. Tapi hari ini gue sedikit ada pembelaan buat diri gue sendiri. Kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang saya alami dan teman-teman lainnya di timnas, tulisnya. Ia mengaku penampilannya di klub dan di timnas memang berbeda lantaran tidak memiliki waktu bermain yang banyak. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.